Ah, Bang, berhubung lu sibuk, gue merekamkan ini untuk lu, biar nanti kita, El Warrior, bisa melakukan sebuah penelitian yang ternyata penelitian ini juga udah pernah dilakukan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Mulai dari Pitagoras yang juga mengatakan adanya geometri dalam senandung dawai. Ada musik dalam jarak antara bola. Pitagoras itu yang ini nih bang, kalau gambarnya mungkin lo lupa. Terus juga Da Vinci. Dia mengatakan sadarilah bahwa semuanya terhubung dengan yang lainnya. Menariknya, Da Vinci ini juga ternyata mencari tahu tentang kenapa bentuk manusia seperti manusia saat ini gitu. Fibonacci yang mengatakan matematika adalah bahasa alam. Yang menarik dari semua ini adalah adanya Nikola Tesla yang menjadi penghubung segalanya. Jika kamu ingin menemukan rahasia di balik alam semesta, berpikirlah dalam terminologi energi, frekuensi, dan getaran. Maka ketika kita berbicara tentang energi, frekuensi, getaran, semua itu dapat kita matematikakan. Maka kata-kata Da Vinci terkait kesadaran kita akan semua hal itu sebenarnya terhubung melewati kata-kata dari Pitagoras yang menghubungkan adanya geometri dalam senandung dawai. Apakah mungkin semuanya berhubungan? Lalu juga sebenarnya ada ilmuwan modern, Bang, yang kita bisa bilang dia mungkin sedikit keterbelakangan atau mungkin bisa dibilang difabel, namun dia memiliki kejeniusan yang sangat-sangat tinggi. Stephen Hawking. Dia mengatakan dalam sebuah forum, tujuan saya sederhana. Itu adalah pemahaman lengkap tentang alam semesta. Mengapa alam semesta tercipta seperti adanya saat ini, dan mengapa alam semesta bisa ada. Nah, hal-hal yang mereka teliti terkait penciptaan seluruh dunia ini ternyata juga bersumber pada ancient knowledge atau pengetahuan di masa kuno. Sayangnya, apapun yang mereka coba lakukan untuk mengaktifkan flower of life ini, yang bentuknya seperti ini nih bang, gue kirimin sama lo ya. Nah, bentuknya ini bang, kembali terus ke sana gitu. Jadi apapun yang mereka teliti, apapun yang mereka coba urai, apapun yang mereka coba untuk manipulasi, mereka kembali menemukan sebuah geometrik yang simetris. Dan bentuknya benar-benar seperti flower of life. Ini membuat gue bingung, juga malah membuat gue semakin penasaran. Seakan-akan flower of life ini memang sebagai nyatanya adalah blueprint yang benar-benar menyusun seluruh unsur material di dunia ini. Contohnya kayak gini bang, gue kirimin gambarnya. Nah, menariknya adalah ternyata hal ini pun menjadi sebuah rahasia yang sudah ada dari zaman peradaban kuno. Contohnya, ini bang, gue kirimin gambar-gambarnya ya, terkait gambar-gambar yang ada di Flower of Life. Nah, yang paling gila dari semua itu adalah pemahaman terkait Flower of Life sudah ada lebih dari 6000 tahun yang lalu. Namun ya sayangnya sampai detik ini saja tidak ada ilmuwan modern manapun yang dapat menguraikan hal tersebut. Sampai akhirnya gue mencoba mengkorelasikan. Ada salah satu konten lo bang di SGN yang konten membership itu membahas terkait kata-katanya seniornya Satan kepada Satan ketika Satan
mengancam seniornya. Kurang lebihnya kayak gini, seingat gue. Siapapun yang dapat mengendalikan frekuensi, maka dia dapat mengendalikan dunia. Kata-kata itu yang membuat gue sangat bingung. Karena kata-kata itu ada di Forbidden Temple of China. Ya, kata-kata itu ada di Cina, Bang. Fugu Dogs ini adalah sebuah patung berbentuk anjing campuran naga, atau mungkin apa ya, seperti barongsai mungkin kita bilangnya. Nah, Fugu Dogs ini terletak di Forbidden Temple of China tadi gitu. Jadi dia ada salah satu patung yang berada di Forbidden Temple tadi. Kata-katanya juga sangat similar sama yang ada di konten itu. Barang siapa yang dapat mengendalikan frekuensi, maka dia dapat mengendalikan seluruh alam semesta. Isinya berbeda sedikit aja. Namun, maknanya tetap sama. Nah, di sini yang gue coba urai pertama adalah konsep-konsep yang berkaitan dengan apa sih itu konsep geometrik dan juga simetris. Yang ternyata wilayah-wilayahnya ini dideskripsikan atau kita turunkan menjadi bentuk yang simetrik dan juga similarity. Nah, konsep-konsep ini ternyata adalah turunan yang berkaitan dengan matematika, khususnya geometri. Nah, seperti ini nih contohnya Bang, gue tunjukin sama lo ya. Yang mana arti desimetris adalah sebuah benda yang tetap tidak berubah setelah mengalami transformasi tertentu, seperti rotasi atau refleksi gitu ya. Jadi bentuknya tetap sama. Kalau similarity atau apa ya, kemiripan itu artinya sebuah bentuk yang sama namun ukurannya yang berbeda. Jadi misalnya ketika bentuk konsep ini tuh ketika dia dirubah-ubah ya tetap aja bentuknya sama gitu. Anggaplah buku ini dia persegi panjang gitu. Persegi panjang. Ketika aku gimana ya? Anggaplah buku ini adalah ya bukunya ini berbentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang ini bentuk similarity-nya adalah ketika dia dibagi dua dan direfleksikan ternyata masih sama. Dan itulah yang kita cari sebenarnya di dalam bentuk geometri ini. Nah, ini Bang, kalau kita mau mencoba masuk mungkin bisa nanti lu scanning ya tentang Temple of Osiris dan juga Forbidden Temple yang ada di Cina. Ini Bang gambarnya Bang gue kirim. Nah Bang, karena hal yang udah ditemukan ini, gue mencoba mencari bentuk struktur geometri simetris tadi dari Flower of Life ini. Selain secara bentuk geometris yang simetris ini, ternyata benar-benar dapat ditemukan di mana saja, terutama di alam liar gitu, di mana aja gitu, kayak di tumbuhan, di binatang, dan lain-lainnya. Yang menarik dari ini semua adalah baik bentuk tubuh secara keseluruhan maupun bagian-bagian tubuhnya masing-masing sampai ke bagian terkecil yaitu sel. Kayak gini nih Bang, gue jabarin gambarnya satu-satu. Nah, dari sini kita bisa ngeliat Bang, jadi ada bentuk-bentuk yang benar-benar merancang atau menjadi blueprint, seperti ada orang yang menggambar hal tersebut lalu menjadikan materi. Jadi Bang, tidak berhenti sampai di sana. Jadi tumbuhan itu mulai dari batangnya, dahannya, daunnya, bunganya, buahnya, bahkan sampai bijinya, itu juga menggambarkan bentuk dari Flower of Life. Dan lebih dalam dari itu Bang, jadi syaraf neurologi di dalam tumbuhan ternyata juga memiliki bentuk geometris yang simetrik ini. Seperti ini Bang gambarnya, gue kasih secara keseluruhan masing-masing ya Bang. Dan juga sebenarnya yang membuat gue makin mind blowing adalah ketika gue juga menemukan ternyata unsur-unsur kimia yang kita ketahui di tabel periodik juga memiliki penampilan bentuk geometris simetris ini. Nah contohnya kayak gini nih Bang nih. Nah tapi kayaknya kalau kita mencoba berpikir itu juga ternyata ada sebuah penelitian Bang yang meneliti terkait air. Nah yang mana air itu adalah sebuah molekul senyawa yang struktur pembentuknya dapat berubah-ubah apabila mendapati suara atau frekuensi atau gelombang. Jadi ini sesuai dengan apa yang diucapin oleh para peneliti sebelumnya yang aku bahas di atas, terutama Nikola Tesla. Dan ternyata suara atau frekuensi atau gelombang ini benar-benar sangat-sangat berpengaruh pada struktur molekul senyawanya air. Dan perubahannya
itu berubah secara signifikan. Dan ini adalah sebuah artikel yang gue temukan ya dari Google. Ini sudah kurang lebihnya 5-6 tahun yang lalu, dari Jepang bang. Namanya adalah Dr. Masaru Emoto. Ini bang gambarnya, nama dokternya. Jadi Dr. Masaru Emoto adalah dokter dari Universitas Yokohama Jepang yang udah lebih dari 20 tahun meneliti terkait struktur molekul air. Nah, pertama-tama dia mengambil air murni, jadi pure water, pure H2O dari mata air di Pulau Honshu, Jepang. Seperti ini bang, gambar Pulau Honshu ya, dan juga mata airnya. Lalu didoakan secara agama Shinto. Nah, selanjutnya ia membukukan air tersebut sampai di bawah titik beku, kurang lebihnya minus 5 derajat Celcius di laboratorium, agar dapat menangkap struktur yang tetap atau dalam kondisi yang sudah memadat karena dia akan membeku. Setelahnya, ia mengambil foto air yang dibekukan tersebut menggunakan mikroskop elektron dengan kecepatan yang tinggi, sehingga perubahan struktur molekul atomnya atau struktur elektronnya dapat ditangkap oleh kamera. Dan dari hasil penelitian ini, dia menemukan hasil yang benar-benar gila. Yaitu, partikel molekul senyawa air ini membentuk sebuah kristal geometris yang sangat simetrik. Ini yang gue bingung. Yang sangat indah. Malah seperti ketika kita membayangkan di Disney ada pemandangan salju, lalu membentuk sebuah bunga segi 6 dari es. Muncul seperti itu. Dan ternyata ketika gue coba untuk menyesuaikan ini, gue coba cari. Ternyata ini sangat-sangat mirip dengan Flower of Life nih bang. Ini persamaan yang gue kirim sama lu ya, ini gambar A dan gambar B-nya nih. Oke. Dan bang, ada yang lebih mengejutkan. Ternyata penelitian Dr. Masaru Emoto tidak berhenti sampai di sana. Dia melanjutkan penelitiannya dengan menggunakan input atau kata atau suara yang berbeda pada air murni tersebut, yang ternyata berhasil membentuk struktur kristal geometrik simetrik yang berbeda juga gitu. Bahkan dia mencoba menghadapkan tulisan huruf Jepang arigato. Jadi menulis di sebuah kertas tulisan arigato atau terima kasih. Lalu kristal tersebut ternyata menangkapnya juga dan menghasilkan sebuah struktur yang juga indah gitu bentuknya. Selanjutnya, dia mencoba menggunakan yang nuansa katanya tuh berlawanan. Dia mulai dari kata yang paling pertama adalah setan. Kristalnya berubah menjadi buruk banget. Seperti ini bang, gue liatin. Ketika diputarkan musik yang klasik, kristal tersebut kembali membentuk geometrik yang sangat-sangat indah. Cukup berlawanan ketika musik heavy metal yang diperdengarkan pada si air tersebut. Struktur kristal geometrik ini malah hancur. Ini cukup menarik nih bang. Terkait musik nih masalahnya bang. Nah di sini ada hal yang paling juga aku mind blowing gitu. Jadi ada sebuah penelitian ini ketika dia sudah masuk ke forum UNESCO terkait pembahasan ini. Jadi ada 500 orang yang berkonsentrasi memusatkan pesan peace atau damai di depan sebotol air tersebut. Lalu kristal geometrik simetrik pada air ini berubah memunculkan sebuah bunga es yang bercabang-cabang yang lebih kompleks, sehingga dia mekar keseluruhan. Seperti itu, seperti ini bang gambarnya. Dan bang, kita selama ini juga mengetahui bahwa manusia itu tercipta berdasarkan hasil fertilisasi antara sel ovum dan juga sperma nih bang. Dua-duanya juga air bang. Dan juga menariknya, tubuh manusia diisi 80% oleh air. Ini yang membuat gue sangat bingung. Kenapa seakan-akan semua hal yang kita temukan ini sangat berlawanan dengan konsep ateisme yang menyatakan kalau manusia tercipta by accident, yang juga memang gue nggak bisa setuju hal itu bang. Dan juga bukannya kalau kita belajar biologi juga kita mengetahui ini, tubuh manusia itu diisi oleh 80% air, yang membuat gue makin bertanya-tanya apakah evolusi itu benar adanya, karena seakan-akan
Semua pengetahuan ini mengarahkan bahwa ada yang mengkonsepkan penciptaan manusia. Nah bang, kalau seperti itu, benarkah ada evolusi? Halo El Warriors, jangan lupa beli bajunya ya. Ini bajunya nyaman banget, bahannya premium, adem banget, asik banget, warnanya bagus, desainnya mantap. Kalau mau linknya ada di deskripsi. Dan yang juga menarik bang, tidak berhenti sampai di unsur ternyata. Hal-hal ini juga kita temukan di magnet atau daya magnetisme ya. Sebagai penjelasannya, jadi magnet itu adalah salah satu elemen yang memiliki kemampuan untuk menarik elemen lain di sekitarnya yang memiliki sifat-sifat khusus untuk menghasilkan reaksi gaya. Jadi setiap magnet pasti memiliki gaya yang bersifat kemagnetan untuk menarik benda-benda lain di sekitarnya. Jadi entah itu dia sesama magnet atau magnet dengan logam, dia pasti akan ada menghasilkan gaya tarik. Gaya magnet memiliki medan magnet yang merupakan daerah sekitar sumber magnet yang masih terpengaruh dengan gaya magnet benda tersebut. Kekuatan yang dimiliki gaya magnet pada medan magnet tidaklah sama karena semakin luar medan magnet akan semakin lemah. Jadi medan magnet itu dipengaruhi oleh jarak sebenarnya. Namun, gaya magnet dapat menembus partikel apapun. Semisal, aku ingin menaruh magnet dan juga magnet di antara kayu, dayanya akan tetap terhubung. Jadi ada sebuah gelombang yang dapat menembus sebuah partikel. Ini sebenarnya cukup membingungkan terkait magnet ini ya. Nah, jadi magnet ini juga memiliki bentuk yang juga sangat unik ketika kita urai, yaitu ada kutub utara dan kutub selatan. Masing-masing kutub ini hanya akan saling menarik ketika dia bertemu oleh lawannya, yaitu ketika utara bertemu dengan selatan. Dan kalau ketika kutub yang sama bertemu, mereka akan saling menolak. Gitu. Itu hal-hal yang benar-benar sangat menarik. Kenapa? Jadi ketika ada banyak magnet disatukan pada sebuah kondisi diamagnetik, atau dia hanya akan berada tepat di tengah. Jadi misalnya ada dua magnet besar yang mengunci banyak magnet di bawah, bentuk yang akan dihasilkan oleh magnet-magnet yang banyak ini membentuk flower of life juga bang. Seperti di video ini bang, gue kasih nih. Ya, gue kirim. Dan ini yang paling menarik dari semua pembahasan ini bang. Jadi, di kitab-kitab suci, gue menemukan banyak hal terkait penciptaan makhluk hidup dari air. Seperti halnya yang ada di Al-Quran bang. Di surat Al-Anbiya. Ayat 21, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka apakah mereka tiada juga beriman? Ini malah jadi seakan-akan pesan sarkastik dari Tuhan. Lalu juga ada dari Al-Quran, dari An-Nur. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu, aku juga menemukan di Alkitab nih bang. Petrus 3:5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi berasal dari air dan oleh air. Lalu, di Kejadian 1:20, lalu berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, hendaklah burung berterbangan di atas bumi yang melintasi cakrawala. Di ayat 21-nya, maka Allah menciptakan bintang-bintang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan. Dan tentunya hal ini juga ada di dalam kitab Torahnya Yahudi. Dan Allah berfirman, hendaklah air itu melahirkan kawanan makhluk hidup, dan biarkanlah burung-burung terbang di atas bumi, melintasi kubah langit. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala makhluk hidup yang bergerak, segala jenis yang mengerumuni air, dan segala jenis burung yang bersayap. Dan Tuhan melihat bahwa itu baik. Tuhan memberkati mereka dengan mengatakan, beranak cuculah dan perbanyaklah dan penuhilah air di lautan
Dan biarlah burung berkembang biak di bumi, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Jadi yang menariknya Bang, bukan hanya kitab suci yang membahas terkait penciptaan berasal dari air. Sains membahas itu, dan juga kalau kita berbicara secara arkeologi, ternyata banyak sekali mitologi-mitologi atau pemahaman pengetahuan-pengetahuan lain ini yang ternyata sudah mereka temukan lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Suku Inka, suku Maya, suku Egyptian yang ada di Mesir, mereka semua juga menemukan ini. Yang paling menarik di semua itu sekali lagi ya memang yang ada di Cina, di Forbidden Temple. Tepatnya ada di Fugudox. Sudah dia membentukkan Flower of Life tadi, dia juga memberikan ketulisan yang sama, percis dengan apa yang lo sampaikan di penelitian lo terkait apa yang disampaikan oleh seniornya Satan. Dan juga Bang, ada kesamaan konsep penciptaan makhluk hidup yang ada di sini dengan yang ada di penelitian lu Bang, yaitu tentang pohon kehidupan yang menjadi sumber asal-usul kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi kecuali Adam dan Hawa nih. Nah, seperti binatang, mungkin juga lu bilang sempat waktu itu gue dengar ada manusia purba. Nah, mereka mungkin berpotensi menjadi penjelasan terkait missing link yang ada di Darwin mungkin, we never know. Mungkin juga itu bisa jadi pertanyaan dan diskusi bersama di kolom komentar Real Warrior sih Bang. Jadi kita mungkin harus mencoba meneliti hal itu lebih dalam, karena memang kesamaan-kesamaan ini juga gue rasa nggak mungkin secara kebetulan terjadi. Dan gue rasa ini sangat penting untuk El Warrior Bang. Gue rasa sekian pesan dari gue.